Warga mengepung dua orang pria yang terpergok mencuri motor. Bus berpenumpang terjun ke sungai, satu orang tewas, 6 lainnya luka-luka. Rebutan pengelolaan lahan sawit, dua kubu anggota koperasi terlibat kericuhan. Unjuk rasa RUU Pilkada terus diwarnai kericuhan. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma kembali menemani Anda dalam Fokus Pagi kali ini Sabtu 24 Agustus 2024. Ya pemirsa, mengawali akhir pekan Anda, kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, gelombang unjuk rasa mewarnai kegaduhan RUU Pilkada, kendati DPR sudah membatalkan pengesahannya. Di Jakarta, kericuhan menyertai upaya pembubaran massa pengunjuk rasa, baik di depan DPR RI maupun di depan kantor KPU Pusat. Perlawanan berujung bentrokan mengiringi upaya petugas untuk membubarkan pelajar yang telah melewati batas waktu unjuk rasa di depan kantor KPU Pusat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat malam. Para pelajar akhirnya memilih untuk melarikan diri menuju arah Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam kejadian ini, polisi tak mengamankan satu orang pun dari mereka. Untuk di kawasan KPU ini, kurang lebih tadi pukul 19.00. Artinya kami sudah memberikan toleransi kepada masa aksi selama 1 jam dan alhamdulillah juga pembubarannya bisa berlangsung dengan aman dan kondusif. Kericuhan juga sempat mewarnai unjuk rasa mahasiswa yang menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat malam. Petugas terpaksa menggunakan tameng dan mobil water cannon untuk menggiring massa hingga akhirnya mereka membubarkan diri. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Ya, tidak hanya di Jakarta, pemirsa, aksi demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Pilkada juga terjadi di sejumlah daerah dan diwarnai kericuhan. Di Surabaya, kericuhan dipicu karena anggota DPRD Jawa Timur tak menemui massa aksi. Sementara di Cirebon, massa yang melempari kantor DPRD Jawa Barat dengan botol, kayu dan batu membuat 2 anggota polisi terluka. Petugas kepolisian terlibat aksi saling dorong dengan mahasiswa yang berusaha masuk gedung DPRD di Cirebon, Jawa Barat, Jumat sore. Masa aksi nekat melempari petugas di area gedung DPRD dengan botol, kayu hingga batu. Akibatnya, 2 petugas dan seorang peserta unjuk rasa dilarikan ke rumah sakit setelah terkena lemparan batu. Bentrokan baru mereda setelah petugas bernegosiasi dengan massa aksi. Dalam aksinya, massa mendesak legislatif untuk tak mengotak-ngatik keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Meski perwakilan Dewan sudah memastikan revisi undang-undang batal dilakukan, namun massa tak ingin lengah. Secara historis banyak sekali undang-undang yang tiba-tiba direvisi atau dibuat secara diam-diam gitu Pak. Dan kami tidak sepenuhnya percaya dengan para penguasa sekarang itu. Walaupun dari Dasko sudah menyatakan bahwa undang-undang Pilkada batal direvisi. Di Bandung, ribuan massa aksi demonstrasi yang terdiri dari mahasiswa dan elemen masyarakat kembali memadati area gedung DPRD Provinsi Jawa Barat untuk kembali mengawal revisi Undang-Undang Pilkada Jumat petang. Massa sempat melemparkan botol dan batu ke gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Tak hanya itu, massa juga berusaha menjebol pagar gedung DPRD Jawa Barat dengan menggunakan tambang besar. Hingga pukul 7 malam, massa aksi masih memadati area gedung DPRD Jawa Barat. Di Surabaya, kericuhan mewarnai unjuk rasa ribuan massa dari elemen mahasiswa, masyarakat, dan buruh di depan kantor DPRD Jawa Timur Jumat sore.
Kericuan dipicu lantaran Ketua DPRD Jawa Timur tak mau menemui massa aksi. Aksi unjuk rasa digelar guna mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi hingga 27 Agustus mendatang. Tim Liputan melaporkan. Buntut dari kericuhan aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada, ratusan orang diamankan polisi. Wakil Ketua DPR RI dan anggota Balik DPR RI memberikan jaminan agar polisi membebaskan pengunjuk rasa. Keluarga peserta unjuk rasa maupun warga yang diamankan di lokasi kericuhan Jumat siang mendatangi Polres Metro Jakarta Barat. Mereka membawa dokumen kependudukan berupa kartu keluarga, KTP, dan akta lahir untuk diverifikasi petugas. Sebelum dipulangkan bersama keluarganya, mereka membuat surat pernyataan. Warga yang telah dikembalikan kepada keluarganya tidak dikenakan wajib lapor. Pasti kita datangkan orang tuanya, kita datangkan yang sudah ada komunikasi orang tua datang, kemudian dia bisa membawa KTP, kartu keluarga, kita verifikasi, kalau sudah clear betul ini orang tuanya ataupun keluarganya, yang bersangkutan langsung kita pulangkan. Tapi sebelum dipulangkan akan diberikan edukasi terlebih dahulu, ya kan, sehingga ke depan kegiatan-kegiatan seperti ini tidak berulang lagi. Dari aksi unjuk rasa di depan DPR, MPR, Polda Metro Jaya mengamankan 301 orang. Mereka berada di 4 kantor polisi, yakni di Polda Metro Jaya sebanyak 50 orang, 143 orang di Polres Metro Jakarta Timur, Polres Metro Jakarta Barat sebanyak 105 orang. Sementara Polres Metro Jakarta Pusat mengamankan 3 orang yang diduga melakukan pembakaran mobil patroli polisi. Karena orang yang diamankan ini diduga mengganggu ketertiban, diduga merusak, diduga tidak mengindahkan peringatan dari petugas-petugas kami di lapangan. Bahkan ada juga yang diduga melakukan kekerasan terhadap petugas. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad serta anggota Badan Legislasi atau Balik DPR RI Habibur Rahman datang ke Mapolda Metro Jaya Jumat sore untuk memberikan jaminan terhadap peserta unjuk rasa penolakan revisi Undang-Undang Pilkada yang diamankan polisi. Mereka meminta agar Polda Metro Jaya membebaskan peserta unjuk rasa yang tidak melakukan tindak pidana. Dan kami tadi sudah menandatangani surat sebagai penjamin agar adik-adik ini bisa kembali ke rumah, ke keluarganya masing-masing. Kami akan menjamin bagi yang tidak melakukan tindak pidana berat, karena ada terinformasi ada yang bakar mobil dan lain-lain. Unjuk rasa yang melibatkan mahasiswa, buruh dan elemen masyarakat sipil pada Kamis malam diwarnai kericuhan yang mengakibatkan kerusakan pagar kompleks parlemen. Selain itu, sebuah mobil polisi di pos-pol penjompongan dibakar massa. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Sementara itu, pedangdut Macica Muchtar mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjenguk anaknya yang ditangkap saat unjuk rasa penolakan revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung DPR. Ya, Macica sedianya membawa sang putra ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis akibat mengalami patah tulang di bagian hidung. Penyanyi dangdut Macica Muchtar bersama kerabatnya langsung memasuki ruang reskrimum Polda Metro Jaya pada hari Jumat untuk menjenguk anaknya. Macica Muchtar sedianya membawa sang putra untuk berobat ke rumah sakit karena tulang hidungnya patah akibat imbas dari unjuk rasa penolakan revisi Undang-Undang Pilkada di DPR RI. Sayangnya keinginan Macica Muchtar harus tertunda karena sang anak masih dalam pemeriksaan polisi. Penyidik memastikan sang anak segera dikembalikan ke keluarganya. Mau jemput anak saya Muhammad Iqbal Ramadan, katanya ditahan di sini di Polda Metro di reskrimum. Jadi hari ini saya hadir untuk menjemput anak saya, kemudian saya mau bawa ke rumah sakit. Informasi yang diterima kondisi anak itu seperti apa, Bu? Hidungnya patah, jadi harus Ya, pemirsa, tidak terima ditegur, pemuda menghabisi nyawa ayahnya. Informasi selengkapnya akan disampaikan Dani Maulana usai jeda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Kini kita masuk ke segmen Fokus Kasus. Pemirsa, diduga sopir kebut-kebutan dan saling salib dengan bus lain. Sebuah bus menabrak pohon hingga tumbang, lalu terjun ke sungai di Ngawi, Jawa Timur. Akibatnya seorang tewas seketika dan 6 penumpang lainnya terluka.
Setelah sekitar 1 jam, seorang korban tewas akhirnya bisa dievakuasi dari aliran sungai ke tepi Jalan Raya Ngawi Jumat malam. Jasad korban, Etovia Aking Prasetyo, 30 tahun, warga desa Bareng Klaten yang juga kenek bus, langsung dievakuasi ke RSU Dr. Suroto Ngawi menggunakan ambulan. Sebelumnya Jumat petang, warga desa Gemarang, Kecamatan Kedung Ngalar, Kabupaten Ngawi, dikejutkan dengan suara benturan keras mirip ledakan. Sebuah bus penumpang PO Mira, rute Surabaya menuju Jogja, menabrak pohon di tepi Jalan Raya Ngawi, lalu terjun ke sungai di dasar jurang. Kata saksi mata diblong sesama bus gitu. Oh, diblong gitu? Ya, mungkin selip-selipan gitu. Sebelum terjun ke sungai nabrak pohon juga? Nabrak pohon sampai tumbang. Nggak begitu jelas mas, kronologinya nggak, soalnya saya di belakang. Tahu-tahu gimana? Tahu-tahu udah kayak gini. Bro, gitu. Berapa penumpang tadi? 10. Selain 1 korban tewas, 6 penumpang lainnya luka-luka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi. Hingga Jumat malam, polisi masih melakukan olah TKP dan memintai keterangan para saksi, termasuk sopir bus. Kasus ini ditangani petugas Satlaka Polres Ngawi. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur. Sementara itu belasan penumpang bus terlantar setelah kendaraan yang ditumpanginya terlibat kecelakaan dengan sebuah truk di wilayah Tulang Bawang, Lampung pada Jumat sore. Akibat kecelakaan, bagian depan kedua kendaraan ringsek. Tabrakan, guys. Puspa. Belasan penumpang bus terlantar di pinggir jalan Sumatera Lintas Timur, Kabupaten Tulang Bawang setelah bus yang ditumpanginya terlibat kecelakaan dengan sebuah truk. Kecelakaan bermula saat bus yang melaju dari arah Tulang Bawang menuju ke arah Bandar Lampung berusaha menyalip 2 mobil sekaligus saat melintasi lokasi kejadian. Tapi tiba-tiba saja datang truk dari arah berlawanan. Kecelakaan pun tidak terhindarkan. Diduga kecelakaan terjadi karena sopir bus salah perhitungan saat akan menyalip kendaraan. Tidak ada korban dalam kecelakaan ini. Sementara itu belasan penumpang bus melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kendaraan pengganti. Masih bisa mundur? Terus yang depan itu ada mobil pribadi 2 pelan-pelan, langsung motong kanan. Oh gitu. Iya. Langsung ngantem kendaraan Bapak ya? Ngantem saya. Kita beralih ke peristiwa lain, kebakaran menghanguskan toko mebel dan 2 mobil di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sementara itu di Mojokerto, Jawa Timur, amukan si jago merah menghanguskan 2 gudang pabrik mebel. Petugas pemadam kebakaran berupaya menjinakkan amukan si jago merah yang melalap 2 gudang pabrik mebel di Jalan Jaya Negara, Desa Banjar Agung, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Jumat pagi. Cuaca panas disertai angin kencang membuat kobaran api cepat membesar dan menghanguskan bangunan tersebut beserta isinya. Saat proses pemadaman, petugas sempat panik lantaran terdengar keras suara retakan dari tembok pembatas yang nyaris ambruk. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi, termasuk informasi mengenai kemunculan api yang pertama kali terlihat di gudang finishing. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, karena para pekerja pabrik langsung berhamburan keluar menyelamatkan diri lantaran api membesar dengan cepat. Ya besar, Mas. Besar ya? Itu di ruang apa, Bu? Finishing. Ya. Terus yang terbakar ini apa? Ya barang-barang semua, Mas. Barang jadi, ya proses ya, Mas. Apa itu? Apa? Misalkan apa, Bu? Mebel. Mebel ya. Sementara itu, kebakaran juga melanda sebuah toko mebel di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat siang. Banyaknya bahan yang mudah terbakar, serta kencangnya tiupan angin, membuat kobaran api terus membesar. Selain menghanguskan bangunan toko yang dipenuhi perabotan mebel dari kayu jati, kebakaran juga mengakibatkan 2 mobil bak terbuka yang diparkir di depan toko turut terbakar. Penyebab kebakaran diduga dari korsleting listrik yang menimbulkan percikan api, lalu menyambar bahan yang mudah terbakar dan membuat api makin membesar. Pas saya udah mau pulang ke sini, di sini udah nyala nih api. Nyala terus nyamber mobil, habis nyamber mobil baru ke tengah. Bos keluar dari, udah nyampe keluar baru tengah. Kebakaran berhasil dipadamkan dalam tempo 1,5 jam setelah 12 unit armada pengangkut air dikerahkan. Petugas yang menangani peristiwa ini memastikan tidak ada korban jiwa. Setelah sampai TKP rupanya api sudah mulai besar. Sampai saat ini hasil penyelidikan belum ada korban, belum ditemukan korban, jadi nihil. Akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai 5 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan. 2 kubu anggota koperasi di Pasaman Barat, Sumatera Barat terlibat bentrokan. Kedua pihak rebutan pengelolaan lahan sawit yang diduga menjadi penyebabnya.
Bentrokan dua kubu anggota koperasi berlangsung di halaman kantor sebuah perusahaan sawit di Pasaman Barat, Sumatera Barat, Jumat sore. Kehadiran ratusan orang yang menuntut pengembalian lahan plasma seluas 3.724 hektar mendapat pengadangan menjadi pemicu kericuhan. Polisi kemudian berupaya mengendalikan situasi dengan cara melerai dan menangkap beberapa orang provokator serta pembawa senjata. Mereka merasa memiliki hak di sini karena mereka sudah lebih kurang 3 tahun. Hak ini tidak pernah mereka terima. Padahal untuk lahan ini bagaimana bisa menghasilkan, mereka semua banyak pengorbanannya. Sementara pihak perusahaan memastikan lahan plasma sudah mereka berikan kepada koperasi yang legal. Tanaman rakyat itu ada divisi 1, ada divisi 2, ada divisi 3 dan seterusnya. Kita suruh, kita izin. Masyarakat kalian seperti Inokobro juga melakukan itu. Gitu. Jadi belum ada yang clear. Tapi masalah koperasi clear, mereka ilegal. Karena jumlahnya lebih banyak, masyarakat berhasil menguasai kantor perusahaan dan kemudian memasang pengumuman lahan plasma kembali mereka kuasai berdasarkan SK Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2023. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Pasaman Barat, Sumatera Barat. Kita beralih ke peristiwa lain, seorang pria di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat tewas di tangan anaknya. Selain membunuh sang ayah, pelaku juga menganiaya adik perempuannya hingga terluka di bagian kepala. Petugas kepolisian dari sektor Depok, Kabupaten Cirebon langsung membawa Kusnadi ke Mapolresta Cirebon untuk menjalani pemeriksaan. Pria yang telah membunuh ayahnya itu diringkus warga saat berupaya menganiaya adik perempuannya. Peristiwa pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayahnya itu berawal saat korban menegur dan mengingatkan pelaku usai menganiaya adiknya. Diduga tak terima dengan teguran sang ayah, pelaku yang dalam pengaruh minuman keras langsung mengeluarkan pisau yang diselipkan di pinggangnya dan menusuk korban 2 kali hingga tewas di tempat. Belum diketahui motif dibalik aksi keji yang dilakukan pelaku. Tim identifikasi dari Satreskrim Polresta Cirebon melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari olah TKP awal, petugas mengamankan sebilah pisau dapur yang digunakan pelaku untuk menusuk ayahnya hingga tewas. Petugas juga meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk adik pelaku. Kondisi alhamdulillah cuman jahitan, 2 jahitan kondisinya. 1 keluar darah, sedangkan pihak korbannya luka tusuk di bagian dada, bagian perut sebelah kiri. Menggunakan apa, Pak? Menggunakan pisau sekitar panjangnya 15 cm. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu untuk dilakukan autopsi. Sedangkan pelaku yang dalam pengaruh minuman keras menjalani pemeriksaan intensif di Satreskrim Polresta Cirebon. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Kasus penemuan jasad seorang wanita yang terpotong separuh tubuhnya di Desa Larangan Brebes, Jawa Tengah mulai menemui titik terang. Polisi menduga adanya kekerasan yang dialami korban dengan benda tumpul dan benda tajam yang menyebabkan kematiannya. Aparat kepolisian Brebes masih mendalami temuan jasad seorang wanita dalam kondisi separuh tubuhnya terpotong di di Dukuh Karangsari, Desa Ulahar, Kecamatan Larangan. Dari alat bukti yang terkumpul, polisi sudah meminta keterangan 15 orang saksi mulai dari keluarga dan sahabat korban. Sedangkan alat bukti lainnya yang sedang dilakukan adalah mencari potongan tubuh korban lainnya, termasuk melibatkan warga sekitar. Hasil otopsi, polisi menduga ada kekerasan yang dialami korban dengan benda tumpul dan tajam yang menyebabkan kematiannya. Ya, ada benda tajam yang menyebabkan kematian. Diawali dengan adanya benda tumpul, kemudian dilanjutkan dengan untuk proses pemotongannya menggunakan alat tajam. Bisa dibilang itu mutilasi kan? Ya. Bisa dibilang itu mutilasi itu. Kalau itu biar nanti dari rumah sakit menyatakan. Tapi yang benda tumpul itu bagian wajahnya? Belakang. Sebelumnya Karni berusia 40 tahun, seorang wanita pencari rumput tewas mengenaskan di semak-semak dengan tubuh yang tidak utuh. Saat ditemukan hanya ada kepala hingga bagian perut, sedangkan bagian tubuh lainnya belum ditemukan, yakni mulai dari pinggang hingga kaki, dan masih dalam pencarian. Di peristiwa kriminal lain, pemirsa, 2 pelaku pencurian motor di Bekasi, Jawa Barat dihakimi massa ketika aksi mereka dipergoki. Sementara itu 2 orang pria di Rangkas Bitung, Lebak, Banten berhasil membawa kabur motor polisi meski sempat dikepung oleh massa yang memergokinya.
Video amatir ini merekam saat dua orang pria yang diduga pelaku pencurian sepeda motor dikepung warga yang memergoki aksi mereka di sebuah toko swalayan di kawasan Balong, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung, Lebak. Dengan menggunakan senjata tajam, seorang pelaku nekat melawan sejumlah warga yang ingin menangkapnya. Meski sempat dipukul dengan sebilah bambu, namun kedua pelaku berhasil lolos dan membawa kabur sepeda motor yang diduga milik polisi. Sementara motor pelaku ditinggalkan di area parkir toko swalayan. Rame-rame di sini ada pencurian motor katanya gitu. Jadi pelakunya dapat kabur juga membawa 1 unit motor polisi yang katanya motor dinas katanya gitu. Warga sekitar mengaku di kawasan ini kerap terjadi pencurian motor, sementara kasus ini tengah diselidiki aparat Polsek Rangkas Bitung. Sementara di Jalan Insinyur Juanda, Kota Bekasi, Jawa Barat, 2 pelaku pencurian motor menjadi bulan-bulanan warga yang memergoki aksi keduanya. 2 anggota polisi yang berada di lokasi kejadian kewalahan lantaran massa yang begitu banyak. Bahkan evakuasi kedua pelaku ke dalam mobil polisi berjalan sulit karena massa terus menghakiminya. Para pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Metro Bekasi. Tim Liputan melaporkan. Polisi menangkap seorang pria pelaku penjambretan di Jember, Jawa Timur. Dalam beraksi, tersangka mengincar korban yang berkendara di tempat sepi dan merampas harta bendanya. Rudi, pria pelaku penjambretan ini tak berkutik saat ditangkap aparat Polresta Barelang di rumahnya di Desa Sukorambi, Jember, Jawa Timur. Ia digelandang ke Mapolsek Jenggawah guna pemeriksaan lebih lanjut. Ulah pelaku yang telah beraksi di 8 TKP berbeda ini berhasil terungkap setelah salah satu korban melapor ke polisi. Modusnya, pelaku mengincar kaum hawa yang mengendarai sepeda motor di lokasi sepi dan merampas harta bendanya. Rata-rata pelaku ini memilih korbannya wanita atau orang yang sudah lanjut usia dan kebanyakan sendirian dan waktunya malam hari. Petugas turut mengamankan 1 sepeda motor dan 2 ponsel hasil kejahatan. Sementara tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Pemirsa, kasus dugaan penipuan terhadap calon tenaga kerja kembali terjadi di Jakarta. Di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, para pelamar kerja dimintai uang oleh pihak perusahaan, sementara pekerjaan yang dijanjikan tak kunjung terwujud. Mendapat laporan pengaduan dari masyarakat mengenai dugaan terjadinya kasus penipuan calon tenaga kerja, petugas Satpol PP Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan langsung mendatangi perusahaan yang dimaksud. Di sini petugas menemukan 2 pelamar kerja yang tak kunjung direkrut dan ditempatkan oleh perusahaan. 1 dari 2 pelamar kerja mengaku telah menyerahkan uang Rp1.500.000, sementara pihak perusahaan terus mengulur waktu. Saya datang terus harus jadi interview ya. Interview terus besoknya ditanya harus ada uang 850.000 buat medical check up. Langsung kerja nih, hari ini langsung kerja katanya, tapi sesudah hari ini saya dimundurin lagi tanggal 27 harus datang ke Cipinang. Setelah mendengarkan keterangan 2 pelamar kerja, petugas Satpol PP kemudian menemui pihak perusahaan. Hasilnya, perusahaan yang bergerak di bidang pengerah tenaga kerja ini ternyata tidak memiliki izin operasional. 3 bulan beroperasional. Artinya berarti memang tidak memiliki izin ya Bu ya? Ya, betul. Jadi harusnya kalau kantor itu idealnya kan dia punya izin dulu baru operasional. Ya kan, kalau ini enggak, izinnya enggak ada. Itu. Dan dia diketahui bergerak di bidang apa Bu? Di bidang rekrutmen dan penyaluran tenaga kerja. Satpol PP telah membuat berita acara untuk menjalani sidang justisi tindak pidana ringan perusahaan tersebut. Kasus dugaan penipuan calon tenaga kerja seperti ini beberapa kali ditemukan seiring banyaknya warga yang membutuhkan pekerjaan. Warga yang merasa tertipu diimbau untuk melapor ke polisi. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Seorang nenek ditemukan di dalam lubang sumur di belakang rumah indekosnya di Sidoarjo, Jawa Timur. Setelah dievakuasi dari dalam sumur sekira 2 jam kemudian, kondisi korban telah tak bernyawa. Setelah sekitar 2 jam, tim rescue Damkar Sidoarjo berhasil mengevakuasi jasad korban dari dalam sumur di lingkungan rumah indekos di Desa Kedung Rejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jumat pagi. Jasad korban, Ratna 60 tahun, langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk kepentingan penyelidikan.
Ditemukannya korban berawal saat seorang warga bermaksud menimba air dari dalam sumur tersebut Jumat dini hari, namun mendengar suara dengkuran. Mau ambil air itu, kayak aneh itu loh. Menimba? Kalau mau nimba itu, kayak aneh berubah-ubah gini. Jadi ada orang seperti mendegur gitu loh. Disenteri sama HP-nya itu, kok ada orang, tolong dodok-dodok tetangga. Warga yang panik melaporkan temuan tersebut ke perangkat desa yang lalu menghubungi petugas kepolisian setempat untuk mengevakuasi korban. Kasus ini ditangani petugas Polsek Waru. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Kericuhan mewarnai sidang pembunuhan seorang remaja di pengadilan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Pratiwi Kusuma sesaat lagi hanya di Fokus Pagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, kericuhan kembali mewarnai sidang kasus pengeroyokan yang menewaskan seorang remaja di Palembang, Sumatera Selatan. Keluarga korban berusaha mengintimidasi saksi dan nyaris menyerang keluarga terdakwa ketika sidang berlangsung. Untuk kedua kalinya kericuhan kembali terjadi dalam sidang kasus pengeroyokan hingga tewas putra Alam saat peristiwa tawuran di Kertapati, Palembang bulan Februari lalu. Meski telah dikawal ketat aparat keamanan, keluarga korban berusaha mengintimidasi saksi yang meringankan ketiga terdakwa. Tak hanya itu, keluarga korban juga nyaris baku hantam dengan keluarga para terdakwa di ruang sidang. Petugas keamanan Pengadilan Negeri Kelas 1 Palembang bergegas memisahkan agar sidang kembali dilanjutkan. Keluarga korban berharap ketiga terdakwa dihukum berat lantaran telah menyebabkan kematian korban. Seberat-beratnya dan keadilan dia itulah sudah dua kali membunuh tapi dia tidak dipenjara. Tapi sekali ini dia minta seberat-beratnya hukuman itu. Hukum mati. Bapaknya itu ngomong, aku senang anak aku membunuh wong. Sidang akan dilanjutkan pada Selasa pekan depan dengan agenda tuntutan jaksa penuntut umum. Muhammad Adriansyah Putra melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan tersangkut di pintu air PLTA di Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad dievakuasi ke RSUD Sekarwangi. Petugas gabungan dari Damkar, BPBD, polisi dan TNI mengevakuasi jasad seorang pria yang tersangkut di pintu air PLTA di Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat Jumat pagi. Jalannya evakuasi cukup dramatis karena posisi jasad terjepit jeruji pintu air. Setelah berhasil diangkat, jasad tanpa identitas tersebut dievakuasi ke RSUD Sekarwangi. Tidak lebih dari 10 menit, korban berhasil kita evakuasi. Untuk tingkat kesulitannya sendiri adalah arus air yang lumayan deras. Ya, tadi menggunakan alat apa aja yang dipergunakan, Kang? Kita secara manual dibantu dengan ganco. Keberadaan jasad pertama kali diketahui oleh penjaga pintu air, lalu dilaporkan ke Polsek Cibadak. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kematian korban. Adapun ciri-ciri fisik, diperkirakan korban berusia 40 tahun, terdapat bekas luka di telinga, serta berpakaian hitam. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Diduga menghindari motor yang terlibat kecelakaan, sebuah truk pengangkut pasir terguling di Bogor, Jawa Barat. Akibatnya sopir truk sempat terjepit di ruang. Terguling, sopir terjepit di turunan Holcim. Beginilah kondisi sebuah truk pengangkut pasir di Jalan Narogong, Bogor, Jawa Barat hari Jumat. Enaknya terjepit, enak. Kerasnya benturan membuat sopir terjepit di ruang kemudi dan tak sadarkan diri. Truk terguling diduga karena berupaya menghindari sepeda motor yang terlibat kecelakaan saat melaju dari arah Citerep ke arah Kelapa Nunggal. Pengemudi berusaha menghindari tabrakan dengan membanting setir ke kanan, namun kendaraannya justru menabrak satu pengendara motor dan terbalik. Menghindari kendaraan yang laka tunggal di depan dari mobil tersebut. Akhirnya banting ke kanan dan terjadi tabrakan dengan motor. Sopir truk dan pengendara motor yang terluka dibawa ke rumah sakit guna mendapat perawatan. Sementara truk berhasil dievakuasi setelah petugas mendatangkan kendaraan dengan mesin derek. Proses evakuasi sempat membuat arus lalu lintas di kawasan tersebut macet di kedua arah.
Kini kasus kecelakaan ditangani Subunit Gakum Satlantas Polres Bogor. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di informasi lainnya pemirsa, ratusan rumah di kota banjir sejak Jumat sore. Sebagian warga memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Warga berusaha mengamankan perabotan rumah tangga ke tempat aman saat banjir merendam rumahnya pada Jumat malam. Hujan deras yang mengguyur kota Palu sejak Jumat sore membuat permukiman di Kecamatan Palu Barat terendam banjir. Tak hanya permukiman, banjir juga merendam pasar Impres dan sejumlah jalan hingga membuat lalu lintas terganggu. Hingga Jumat malam hujan belum reda dan ketinggian air juga terus meningkat. Banjir yang terjadi diduga disebabkan buruknya drainase dan adanya perbaikan jalan di sejumlah titik di wilayah Palu Barat. Nah ini kayaknya ini masalah saluran kayaknya kan yang masih baru dikerja. Mudah-mudahan ada perhatian dari pemerintah ini. Gelombang unjuk rasa mewarnai kegaduhan RUU Pilkada kendati DPR sudah membatalkan pengesahannya. Di Jakarta kericuhan menyertai upaya pembubaran massa pengunjuk rasa baik di depan DPR RI maupun di depan kantor KPU Pusat. Perlawanan berujung bentrokan mengiringi upaya petugas untuk membubarkan pelajar yang telah melewati batas waktu unjuk rasa di depan kantor KPU Pusat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat malam. Para pelajar akhirnya memilih untuk melarikan diri menuju arah Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam kejadian ini, polisi tak mengamankan satu orang pun dari mereka. Untuk di kawasan KPU ini, kurang lebih tadi pukul 19.00. Artinya kami sudah memberikan toleransi kepada masa aksi selama 1 jam dan alhamdulillah juga pembubarannya bisa berlangsung dengan aman dan kondusif. Kericuhan juga sempat mewarnai unjuk rasa mahasiswa yang menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat malam. Petugas terpaksa menggunakan tameng dan mobil water cannon untuk menggiring massa hingga akhirnya mereka membubarkan diri. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Pedangdut Macica Muhtar mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjenguk anaknya yang ditangkap saat unjuk rasa penolakan revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung DPR. Macica sedianya membawa sang putra ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis akibat mengalami patah tulang di bagian hidung. Penyanyi dangdut Macica Muhtar bersama kerabatnya ini langsung memasuki ruang reskrimum Polda Metro Jaya pada Jumat sore untuk menjenguk anaknya. Macica sedianya membawa sang putra untuk berobat ke rumah sakit karena tulang hidungnya patah akibat imbas dari unjuk rasa penolakan revisi RUU Pilkada di DPR RI. Sayangnya keinginan Macica Muhtar harus tertunda karena sang anak masih dalam pemeriksaan polisi. Penyidik memastikan sang anak segera dikembalikan ke keluarganya. Mau jemput anak saya Muhammad Iqbal Ramadan, katanya ditahan di sini di Polda Metro di reskrimum. Jadi hari ini saya hadir untuk menjemput anak saya, kemudian saya mau bawa ke rumah sakit. Informasi yang diterima kondisi anak ibu seperti apa, Bu? Hidungnya patah, jadi harus saya bawa berobat. Kepolisian akhirnya membebaskan sekitar 300 pendemo yang sebelumnya diamankan karena terlibat unjuk rasa penolakan revisi Undang-Undang Pilkada pada Jumat malam. Meski demikian, 19 orang ditetapkan sebagai tersangka perusakan fasilitas dan melawan petugas, serta 1 orang diduga membakar mobil dinas kepolisian. Satu persatu pendemo yang sebelumnya diamankan hari Kamis kemarin mulai meninggalkan gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Jumat malam. Beberapa dari mereka ada yang dijemput oleh keluarga dan ada juga yang dijemput oleh teman. Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan 19 orang pendemo sebagai tersangka karena diduga melawan petugas dan membakar mobil dinas kepolisian di kawasan Pejombongan Tanah Abang, Jakarta Pusat. 1 orang yang dikenakan pasal 170 KUHP atau diduga melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap barang, yaitu merusak pagar
DPR yang di bagian depan. Kemudian 18 tersangka lainnya berdasarkan fakta perbuatan dan perannya masing-masing yang diduga telah melakukan tindakan kekerasan terhadap petugas kami. Lebih lanjut, Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan dari 301 orang yang diamankan di Polda Metro Jaya dan 3 Mapolres, sebanyak 300 orang telah dipulangkan. Sementara 1 orang masih diperiksa intensif terkait kasus pembakaran mobil dinas kepolisian. Sementara pedangdut Macica Mokhtar akhirnya bisa menjumpai putranya Muhammad Iqbal Ramadan yang sebelumnya diamankan. Iqbal mengaku diamankan oleh pihak kepolisian saat terjadinya bentrokan di lokasi unjuk rasa. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Dampak gaduh perubahan peraturan pilkada, sejumlah partai beramai-ramai menyatakan sikapnya dengan mengusung pasangan calon kepala daerah untuk maju di pilkada serentak. Untuk Jawa Tengah misalnya, Partai Gerindra mengusung pasangan Ahmad Lutfi, Taj Yassin Maimun dan pastinya menggugurkan Kaisang Pangarep berlaga di pilkada serentak. DPP Partai Gerindra menyerahkan surat keputusan persetujuan partai politik atau B1 KWK kepada 35 pasangan calon kepala daerah Jumat sore. Para pasangan diantaranya Bobi Nasution Surya untuk Pilkada Sumatera Utara, Ridwan Kamil Suswono untuk Pilkada Daerah Khusus Jakarta, Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak untuk Pilkada Jawa Timur. Untuk Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah dan sekaligus menggugurkan putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep untuk berlaga di pilkada tersebut. Mereka langsung memamerkan surat rekomendasi ini kepada para wartawan di DPP Partai Gerindra di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Pokoknya 36 provinsi, tinggal tiga provinsi yang baru gubernur wakilnya sedang dalam kesepakatan. Partai Nasdem juga mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi dan segera mencari pengganti Kaisang yang sebelumnya berpasangan dengan Ahmad Lutfi. Putusan MK final dan mengikat, tentu itu sudah bisa langsung digunakan sebagai acuan oleh penyelenggara pemilu. Kita ikut aturan. Untuk pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Nasdem resmi mengusung Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Nasdem langsung memberikan surat dukungannya kepada pasangan yang telah mendapat dukungan dari sejumlah partai politik dari Gerindra, Golkar, PAN, Perindo, PSI, P3, dan PKS. Insya Allah bersama-sama dengan seluruh elemen strategis di Jawa Timur, partai-partai pengusung, kita siap bekerja keras untuk mencapai kemenangan pada Pilgub 27 November yang akan datang. Sebagai bagian dari Koalisi Indonesia Maju, Kim Plus Partai Demokrat juga menyerahkan rekomendasi kepada 116 calon kepala daerah untuk pilkada kabupaten kota se-Indonesia di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta Jumat sore. Sementara Presiden Partai Buruh Said Iqbal mendesak PDI Perjuangan untuk segera mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Menurutnya Anies Baswedan merupakan harapan masyarakat Jakarta yang ditandai dengan elektabilitas tertinggi hasil survei. Ia juga menyarankan calon wakil gubernurnya dari PDIP. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Presiden Joko Widodo dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka menghadiri Kongres Partai Amanat Nasional. Sejumlah petinggi partai dari Koalisi Indonesia Maju Plus hingga beberapa menteri juga tampak hadir dalam acara tersebut. Presiden Joko Widodo dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka hadiri ulang tahun ke-26 sekaligus Kongres Partai Amanat Nasional ke-6 di sebuah hotel di Jakarta. Dalam kesempatan ini, Jokowi memastikan PAN akan menjadi partai terbesar ketiga di Indonesia. Selain sebagai partai yang paling berkelanjutan, PAN juga setia mendukung Prabowo Subianto di 3 kali Pilpres. Presiden juga menegaskan pembatalan pengesahan RUU Pilkada merupakan ranah legislatif dan pemerintah akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam acara ini, sejumlah petinggi partai dari Koalisi Indonesia Maju Plus hingga beberapa menteri juga tampak hadir. Joko Widodo, mana semangatnya kaderkan? Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Sikap pemerintah gimana? Sikap pemerintah akan seperti apa, Pak? Pemerintah akan mengikuti putusan MK berarti? Iya.
Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju ke terancam nggak bisa maju ke sedangkan kita udah daftar nih Pak, udah mengurus surat gimana Pak tanggapannya Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Pak, ada rencana perpu nggak Pak? Ada rencana perpu nggak Pak? Karena dari kemarin isunya kuat sekali Pak. Nggak ada. Pikiran aja nggak ada masalah. Pemirsa, ada yang menarik pada pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. 4 dari 45 anggota Dewan yang dilantik merupakan satu keluarga. Pelantikan anggota DPRD Kabupaten Pacitan periode 2024-2029 digelar Jumat siang. Menariknya, dari 45 anggota Dewan yang dilantik, 4 diantaranya memiliki hubungan keluarga. Mereka adalah Supriyati Winar Cahyani dan anaknya Willy Rizky Cahya Pambudi. Ibu dan anak ini terpilih pada pemilihan legislatif 2024 dari Partai Demokrat. Sementara dua lainnya adalah Sutikno dan anaknya Bagus Surya Pratikna. Keduanya merupakan adik ipar dan keponakan dari Supriyati Winar Cahyani. Dari 4 anggota keluarga ini, hanya Sutikno yang berangkat dari Partai Hanura. Sementara 3 lainnya dari Partai Demokrat. Mereka berangkat dari daerah pemilihan Kecamatan Bandar dan Kecamatan Nawangan. Alhamdulillah pada periode ini saya bisa terpilih dan juga alhamdulillah ibu kandung saya juga terpilih beserta Om Tekno dari Partai Hanura dan adik ponakan saya Bagus Surya Pratikna juga dari Partai Demokrat. Itu sebuah anugerah dari Allah SWT yang dengan dilantiknya 45 anggota DPRD Pacitan, masyarakat kini menanti langkah konkret dan komitmen para wakil rakyat untuk memperjuangkan berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dirgo Siono melaporkan dari Pacitan, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. YPP melaksanakan kegiatan edukasi kesetaraan gender kepada kaum ibu di wilayah Gianyar, Bali. Edukasi ini diharapkan tercipta keadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia antara laki-laki dan perempuan. Yayasan Undi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara atau BTN melaksanakan kegiatan edukasi kesetaraan gender kepada kaum ibu di Desa Kenderan, Gianyar, Bali. Kolaborasi ini memberikan pengetahuan dan peran wanita sebagai ibu rumah tangga. Ida Ayu Rusmarini sebagai pembicara kesetaraan gender memberikan pemahaman dan wawasan kepada para ibu rumah tangga untuk mampu berkontribusi di masyarakat dan mengetahui posisi perempuan setara serta memiliki hak asasi yang sama dengan pria sebagai kepala rumah tangga. BTN sebagai badan usaha milik negara pun turut serta mendukung kesetaraan gender sebagai tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Isu kesetaraan gender itu sendiri menjadi salah satu tanggung jawab sosial yang diemban oleh khususnya beberapa perusahaan-perusahaan BUMN dalam hal ini sebagai upaya untuk melakukan pembangunan berkelanjutan yang pastinya kedepannya akan berdampak bagi sosial, ekonomi maupun lingkungan. Di sini kami lebih tahu wawasannya tentang di mana kesetaraan gender, yang dimana perempuan itu harus mampu mandiri tanpa tergantungan, di mana hak-hak kami harus bisa kami penuhi tanpa diskriminasi. YPP SCTV Indosiar juga memberikan paket sembako pada puluhan ibu yang mengikuti kegiatan ini. Arya Bertapea melaporkan dari Gianyar, Bali. Ribuan anggota Banser ikuti apel kesetiaan PBNU. Kita simak informasi selengkapnya usai jeda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma, kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Kebakaran hebat melanda mes pengajar dan area pembuangan sampah serta tempat ternak di dalam lingkungan sebuah pondok pesantren di Tangerang Selatan, Banten. Ya, informasi tadi dan sejumlah informasi lainnya kami kemas dalam Kilas Fokus Pagi. Rekaman video amatir ini memperlihatkan besarnya kobaran api hingga meludeskan seluruh bangunan di area pembuangan sampah sementara di sebuah pondok pesantren di Tangerang Selatan, Banten. Si jago merah kemudian merambat ke sejumlah bangunan lain seperti mes pengajar dan juga peternakan.
Dugaan sementara api berasal dari pembakaran sampah di area itu. Tim gabungan TNI Polri, BPBD Sumatera Selatan dan Manggala Agni serta pemadam kebakaran Ogan Ilir berupaya memadamkan kobaran api yang membakar lahan di Desa Sungai Rambutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Pemadaman berlangsung dari darat dan udara. Di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, api membakar 5 rumah dan sempat membuat warga panik, serta mereka berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Dugaan sementara titik api berasal dari dapur salah satu rumah warga. Api berhasil dipadamkan setelah mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Bermaksud mendahului truk di Jalan Menikung di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, sebuah sepeda motor yang dikendarai 2 orang justru bertabrakan dengan truk lain yang melaju dari arah berlawanan. Akibatnya seorang pengendara motor tewas tergilas truk dan seorang lainnya terluka. Warga sekitar Jalan Poros Desa Monconglo Bulu, Kecamatan Monconglo, Kabupaten Maros, Jumat pagi geger. Tabrakan antara sepeda motor dengan truk bermuatan tanah mengakibatkan seorang pengendara motor tewas dan seorang lainnya luka parah mengalami patah tangan. Kecelakaan maut tersebut bermula saat sepeda motor yang dikendarai berboncengan 2 orang bermaksud mendahului truk yang melaju di depannya di Jalan Menikung. Tiba-tiba truk menginjak rem mendadak karena berpapasan dengan truk lain. Sepeda motor yang melaju kencang pun menabrak truk yang melaju dari arah berlawanan tersebut hingga seorang pengendara tewas. Kondisi korban pengendara meninggal di TKP, sementara boncengannya mengalami luka kemudian dirawat di rumah sakit. Polisi mengevakuasi jasad korban tewas maupun korban luka ke rumah sakit untuk mendapat penanganan. Sementara sopir truk beserta kedua kendaraan yang terlibat tabrakan diamankan petugas kepolisian ke Mapolres Maros. Rai Sahabu melaporkan dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Peristiwa lain, pemirsa, ribuan personel dikerahkan jajaran Polda Bali untuk mengamankan jalannya muktamar Partai Kebangkitan Bangsa di Nusa Dua Bali. Sementara Ketua Umum GP Ansor Adin Jauharudin menegaskan apel kesetiaan PBNU yang diikuti ribuan anggota Banser sama sekali tak ada hubungannya dengan politik. Belasan ribu anggota GP Ansor Banser NU dan Pagar Nusa mengikuti apel kesetiaan pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU di Taman Festival Pantai Padang Galak dan Pasar Bali. Kehadiran anggota Banser yang sebagian besar datang dari Jawa Timur itu untuk menyatakan kesetiaan mereka pada PBNU dan Kiai NU. Ikrar kesetiaan bertujuan untuk mengokohkan barisan muda NU. Ketua Umum GP Ansor Adin Jauharudin menegaskan, meski kegiatan ini digelar bertepatan dengan muktamar Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, namun tak ada kaitannya dengan politik. Perlu saya tegaskan bahwa apel ini tidak ada kaitan dengan politik, soal muktamar sesuatu yang berbeda. Tapi apel di Bali salah satunya adalah kita juga ingin turut serta memeriahkan pariwisata di Bali. Adin juga membantah kehadiran belasan ribu anggota Banser di Bali untuk membubarkan muktamar PKB. Sebelumnya, hubungan antara PBNU dan PKB memanas setelah PBNU membentuk pansus untuk mengembalikan PKB ke Hitah 1998 dan memanggil Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Sementara, jajaran Polda Bali mengerahkan 5.000 personelnya untuk mengamankan jalannya muktamar PKB di Nusa Dua Bali. Polda Bali telah menyiapkan rencana operasi khusus dengan sandi Operasi Puri Agung 1 dalam pengamanan muktamar PKB karena Presiden Joko Widodo kabarnya akan membuka muktamar tersebut. Namun belakangan, muktamar akan dibuka oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Untuk itu, jajarannya akan berkoordinasi kembali dengan pihak terkait. Kenapa saya gelar Operasi Puri Agung 1? Karena rencana awal yang buka adalah dari Bapak Presiden. Nah, cuman hari ini juga kita siang rapat di provinsi, informasi terakhir yang akan membuka kegiatan PKB itu adalah Bapak RI 2. Sehingga nanti akan kita laksanakan rakor dengan lintas sektoral dipimpin oleh Bapak Danrem. Muktamar adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan di Partai Kebangkitan Bangsa yang akan memutuskan kepemimpinan partai pada periode selanjutnya. Muktamar yang diperkirakan akan dihadiri sejumlah tokoh dan ribuan simpatisan ini digelar pada 24 hingga 25 Agustus 2024 di Nusa Dua Bali. Arianto Kutapea melaporkan dari Denpasar, Bali.
Pemirsa, dari pekan ketiga BRI Liga 1, PSIS Semarang meraih kemenangan 1-0 atas PSBS Biak. Ya, pemain sayap Gali Freitas menjadi bintang PSIS berkat gol yang ia cetak di babak kedua. Ini kepada Gali Freitas, gol! PSIS Semarang berupaya melanjutkan tren positif ketika menjamu PSBS Biak di pekan ketiga BRI Liga 1 Jumat sore. Dan kali ini bola dikuasai oleh Bobakari, dan sekarang Haika. Sejak awal, PSIS menunjukkan perbedaan kelas dengan dominasi permainan dan sejumlah peluang. Namun, berkat ketangguhan kiper PSBS John Pigai, tidak ada gol tercipta hingga kedua tim turun minum. Pigai mempertontonkan kelasnya. Di awal babak kedua, gelandang PSBS Takuya Matsunaga menebar ancaman. Tetapi sepakannya masih dapat dialog kiper PSIS Adi Satrio. Dan itu dia pemirsa, peluang dari Takuya Matsunaga. Kita yang memang dibutuhkan oleh Publik tuan rumah di Stadion Madia Magelang, Jawa Tengah akhirnya bisa bersorak riuh berkat gol Gali Freitas pada menit ke-70. Gali Freitas, gol! Diawali aksi individu menawan, winger PSIS ini menuntaskan manuvernya dengan sepakan kencang dari luar kotak penalti yang kali ini gagal dibendung John Pigai. Laskar Sang Bernyawa pun menang 1-0 dan meraih kemenangan kedua. Adapun tim Badai Pasifik mengalami 3 kekalahan beruntun. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu Persebaya Surabaya menjaga tren apik. Ya, menjamu Barito Putra, Bajul Ijo yang sempat tertinggal berhasil membalikkan keadaan secara dramatis dan menang dengan skor 2-1. Persebaya Surabaya mengusung misi meraih 3 angka ketika melayani tantangan Barito Putra di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada pekan ketiga BRI Liga 1 Jumat petang. Belum sampai 40 detik laga bergulir, Barito Putra sudah unggul. Hibur Anda tentunya untuk melihat bagaimana persaingan ada di Liga 1. Kesalahan umpan kiper Persebaya Hernando Ari langsung dimanfaatkan dengan jeli oleh gelandang Barito Lucas Morelato dengan sebuah cungkilan ke gawang yang ditinggalkan tanpa penjaga. Gol Morelato jadi yang tercepat di BRI Liga 1 musim ini. Pada menit 24, manuver Bruno Moreira berbuah kemelut di kotak penalti Barito Putra. Bola liar yang siap diceploskan jadi gol oleh pemain Persebaya malah dihalau dengan tangan oleh bek tim tamu Cecu Meneses. Alhasil Meneses diusir usai menerima kartu merah. Bruno Moreira yang maju sebagai algojo dengan dingin menuntaskan tugasnya. Skor 1-1 menutup interval pertama laga. Di paruh kedua pertandingan, Bajul Ijo yang unggul jumlah pemain tampil lebih dominan. Tuan rumah punya peluang untuk membalikkan keadaan melalui tandukan Flavio Silva. Namun, bola masih belum menemui sasaran. Gelandang Persebaya Muhammad Rashid juga turut menebar ancaman. Namun, sepakan kerasnya masih belum berbuah gol. Para bonek mania akhirnya bisa bersorak girang jelang laga berakhir. Di menit 5 injury time, Rashid berhasil mencetak gol secara dramatis. Diawali kemelut di kotak penalti Laskar Antasari, Kasim Botan menyodorkan umpan keluar kotak penalti yang disambar jadi gol oleh Rashid. Persebaya Surabaya pun menang 2-1 dan membuat publik tuan rumah semeringah. Tim Liputan melaporkan. Ya, masih dari laga pekan ketiga BRI Liga 1, Persita Tangerang ini akan berupaya untuk meraih poin dalam laga tandang melawan Madura United di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur. Sementara Madura United sedianya bangkit saat menjamu lawannya Pendekar Cisadane dan bertekad meraup poin penuh. Para pemain Madura United memastikan pihaknya mampu untuk mengatasi tamunya Persita Tangerang di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur. Laskar Sapekerap akan berusaha untuk meraih poin penuh dengan menyuguhkan permainan terbaiknya. Sebab hanya kemenangan yang akan membuat Madura United bisa naik ke posisi yang lebih bagus di urutan klasemen di laga ketiga melawan Persita Tangerang. Sementara itu Persita Tangerang juga bertekad untuk meraup poin dalam laga tandang melawan Madura United di Gelora Bangkalan, Jawa Timur. Performa pemain asing yang menonjol pada laga sebelumnya membuat Pendekar Cisadane meraih 4 poin
Raihan yang bagus membuat Persita Tangerang optimistis dapat mengatasi permainan Madura United di kandangnya di Stadion Gelora Bangkal pada Sabtu sore. Meski banyaknya pemain baru di kubu tuan rumah, Persita siap tempur untuk mengandaskan lawan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Tradisi sebar apem Yakowiyu kembali digelar warga Klaten, Jawa Tengah pada Jumat siang. Ya pemirsa, ribuan orang ini memperebutkan 6 ton kue apem yang ditebar karena diyakini bisa mendatangkan berkah. Begitu ritual sebar apem dimulai, warga yang berjubel di lapangan Kelampean, Kelurahan Jatinom, Klaten, antusias. Mereka melompat dan saling dorong demi bisa memperoleh kue apem yang disebar. Ribuan warga dari berbagai daerah sengaja datang untuk memperebutkan 6 ton apem yang disebar dalam tradisi sebaran apem Yakowiyu ini. Warga meyakini apem yang didapat bisa mendatangkan berkah. Rebutan. Susah nggak? Ya susah. Harus berdesakan tadi? Orang banyak. Biar apa mas? Biar mendapat berkah. Ya, tradisinya kan di sini supaya mendapat berkah. Sebelum diperebutkan, 2 gunungan apem diarak dari halaman Masjid Besar Jatinom menuju lapangan Kelampean. Setelah doa bersama, gunungan apem pun disebar. Ini tradisi tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, kecamatan, adat, dan pemerintah daerah kabupaten. Ini menjadi sebuah destinasi wisata religi yang ada di sini sebagai peninggalan nenek moyang kita. Tradisi sebar apem Yakowiyu digelar untuk mengenang Ki Ageng Gribik, seorang tokoh penyebar agama Islam setempat, sekaligus sebagai wujud menjaga tradisi. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ya pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita di Fokus Pagi hari ini, dan setelah Fokus Pagi jangan lupa untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat aktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.